Apa yang dicatat? Nah, makanya kenapa termasuk adabnya santri itu, termasuk adabnya orang punya ilmu, orang menuntut ilmu itu ketika menulis jangan sampai tidak mencantumkan siapa yang menulis. Kayak gini kan beliau kan ketika menjelaskan tentang tentang pembahasan ini, beliau mencantumkan siapa penulisnya atau sumbernya. Jangan ngaku-ngaku ini tulisan kita. Jangan, ternyata bukan, ternyata tulisan orang lain yang kita tukil. Termasuk adabnya adalah kita menyampaikan itu sesuai siapa yang menyampaikan. Seumpama kita mendengarkan dari guru kita. Saya mendengar Ki Abdul Qadir, dia harus disampaikan. Jangan sampai menurut saya begini begitu, salah. Harus menurut guru saya begini. Nah, itu namanya adab. Kenapa? Karena yang kita sampaikan itu bukan isi pikiran kita, tetapi kita mentransfer daripada ilmunya guru kita. Imam Sa'roni menulis tulisannya Muqaddimatun fi bayani anna tariqal qaumi musyayyadatun bil kitabi was sunnati. Di dalam muqaddimah tabaqatnya beliau mengatakan, beliau menjelaskan muqaddimah, prolog atau pendahuluan yang menjelaskan tentang bahwasanya tariqahnya ulama tasawuf, tariqahnya ulama tasawuf yaitu ahli tariqah itu ya ahli tariqahnya kaum itu maksudnya tariqahnya ulama yang mendalami ilmu tasawuf yaitu ilmu tarekat. Ilmu tarekat tersebut kata beliau di dalam permulaan tabaqat beliau itu mengatakan musyayyadatun bil kitabi was sunnah. Jadi ilmunya para ulama sufi wabil khusus ilmu tarekat ini musyayyadatun dikuatkan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi tidak ada satupun ilmu tarekat, ilmu thariqah yang muktabarah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan kata beliau musyayyad, dikuatkan ilmunya itu dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, wa annaha, dan sesungguhnya thariqahnya kaum itu yaitu thariqahnya para ulama-ulama yang berjalan di thariqah untuk suluk kepada Allah, termasuk thariqah Tijani dan thariqah yang lain itu apa? Mabniyatun ala suluki akhlaqil anbiya'i wal asfiya'i. Mabniyatun, dibangun. Jadi pondasinya tarekat itu pondasinya dibangun atas suluk. Suluk itu orang yang berjalan di thariqah itu namanya suluk. Kita masuk di Tijani ini berarti kita ini suluk apa? Meniti suluknya Siti Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani untuk sampai kepada hadratullah, untuk sampai kepada hadrah Rasulullah sallallahu. Jadi kita untuk masuk ke situ ngikutin suluknya Siti Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani lewat tarbiyahnya beliau yaitu tarbiyah thariqah Tijaniyah. Lah thariqah Tijaniyah ini dan thariqahnya kaum ulama-ulama tasawuf lainnya, thariqah itu dibangun atas suluk akhlaknya para nabi. Bagaimana akhlaknya para nabi? Lemah lembut, ya kan? Apa? Berkata jujur. Intinya semua tarekat itu suluknya atas dasar akhlaknya para nabi. Terus kalau belum sampai seperti akhlak para nabi, semuanya itu berproses. Enggak ada kemudian orang masuk tarekat kemudian ujuk-ujuk langsung jadi benar, enggak. Justru kenapa kita masuk? Karena kita belum benar. Kalau benar ngapain? Pengen benar. Ya kan? Kita masuk ini pengen benar, pengen apa? Berada di suluknya guru kita.
Karena kita thariqah Tijaniyah apa? Suluknya kita berarti thariqah tarbiyah. Suluk itu tarbiyah. Didikan Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Jadi dibangun atas suluk akhlaknya para nabi. Jadi para nabi itu lemah lembut. Sidi Syekh Ahmad juga lemah lembut. Para nabi itu suka berderma. Sidi Syekh Ahmad juga dermawan. Para nabi senang ibadah. Nah, kita juga harus senang ibadah. Itu maksudnya begitu. Para nabi ya berbuat baik, ya kita harus juga berbuat baik. Itu yang pertama. Yang selanjutnya wal asfiya, dan suluknya para kekasih Allah. Kekasih Allah itu apa kepada manusia? Gak pernah kepada manusia itu kemudian suudzon, atau kepada manusia itu apa nganggap musuh dan semacamnya. Enggak, semua itu adalah dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nah, kita harus begitu kepada orang lain. Oh iya, ini umatnya Nabi Muhammad. Jangan sampai kita nyakitin umatnya Nabi Muhammad. Nah, ya, terima kasih ya. Jadi paham ya? Jadi thariqahnya qaum, yaitu ulama-ulama tarekat, ulama-ulama tasawuf, itu dibangun atau dikuatkan dengan apa? Al-Quran dan hadis, dibangun atas suluk akhlaknya para nabi dan akhlaknya para kekasih Allah. Al-asfiya itu orang-orang yang bersih hatinya. Berarti siapa yang bersih hatinya? Yang namanya bersih itu pasti setelah nabi, antara lain setelah itu apa? Sahabat, setelah itu baru wali-walinya Allah yang hatinya sudah bersih, gak ada kotoran. Kalau kita ini masih apa? Banyak kotorannya. Tetapi kita ingin apa? Paling enggak bisa, walaupun tidak bisa seperti beliau-beliau, yang penting kita suluk apa di jalannya beliau. Caranya mensucikan hati bagaimana? Lah di kita ini apa? Ya dengan mendawamkan wirid kita. Ketika sudah mendawamkan, nanti otomatis mudah-mudahan kita semua dapat tarbiyahnya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Paham ya? Jadi suluknya para anbiya dan para kekasih Allah. Nah, ini untuk umum. Kalau kita siapa suluknya? Suluknya Sidi Syekh Ahmad. Kita ini berjalan di jalannya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Bagaimana ibadahnya beliau, bagaimana wiridnya beliau. Nah, ya. Terus wabayani annaha, dan masih penjelasan itu dan menjelaskan annaha, bahwasanya tarekat suluknya ulama tasawuf atau tarekat lah, langsung kita katakan thariqah itu, annaha la takunu mazmumatan. Tidak ada tarekat yang tercela. Berarti tercela itu tidak ada tarekat yang dicela, illa kecuali apabila thariqah itu in khalafat, menyalahi, bertentangan thariqah tersebut sharihal Quran, dengan Al-Quran secara pasti sore, bukan remang-remang. Seumpama ada tarekat gak usah sholat, nah itu baru tarekatnya tidak terpuji, nggak benar. Kalau thariqahnya ngajak sholat, ngajak berjemaah di thariqah Tijani, bahkan wajib kita sholat, menjaga sesuai waktunya, bahkan sebisa mungkin berjemaah. Bahkan kata Sidi Syekh Ahmad, tidak layak orang yang ninggalin sholat kemudian dia masuk thariqah, saking dari ketatnya dijaganya di dalam thariqah. Artinya apa? Tarekat itu tidak ada satupun yang tercela, kecuali apabila setelah kita teliti thariqah itu bertentangan dengan Al-Quran secara sharih. Sharih itu pasti bertentangan. Umpama ada ngaku-ngaku thariqah sebenarnya bukan thariqah, seperti aliran kebatinan, apa cukup sholat di dalam hati. Nah ini kan nggak bisa disebut thariqah, karena thariqah itu tadi dijelaskan dibangun apa, dikuatkan dengan Al-Quran, dikuatkan dengan hadis, dan berjalan di atas
suluknya para nabi. Saya tanya, para nabi enggak sholat enggak? Sholat enggak ada. Para nabi itu enggak sholat. Para nabi itu paling kuat memegang syariatnya Allah. Para wali-wali juga lebih kuat, lebih dahsyat di dalam menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melenceng berarti bukan thariqah. Was sunnah. Yang kedua, dianggap tercela apabila bertentangan dengan sunnah Nabi, hadis Nabi secara pasti, bukan remang-remang. Kalau masih remang-remang belum tentu. Atau secara pasti ini bertentangan dengan hadis Nabi. Wal ijma' dan bertentangan dengan kesepakatan ulama. Seperti sepakatnya ulama itu zakat. Ulama sepakat di samping Al-Quran hadis, ulama sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Kemudian ada orang ngaku-ngaku ahli thariqah tidak melarang zakat atau mengatakan zakat tidak wajib, berarti bertentangan. Maka kalau begitu dianggap tercela. La ghaira, bukan lainnya. Wa amma idza lam tukhalif, kalau tidak ada thariqah yang bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, dengan ijma', fa ghayatul kalam, maka puncak dari pembahasannya tersebut annahu fahmun, sesungguhnya hal itu merupakan faham, pemahaman utihi rajulun muslim, yang diberikan oleh Allah kepada orang Islam. Orang itu kemudian diberi pemahaman tentang sebuah pemahaman di dalam thariqah. Kalau orang diberikan pemahaman tentang dalam thariqah, umpama ini tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis, maka ketika enggak bertentangan bagi kita atau bagi siapa saja, faman syaa falyamal bih. Orang yang mau silahkan, kita ngamalin. Orang mau ngambil thariqah Tijani, ketika diteliti, oh thariqah Tijani ini tidak ada satupun celah yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, maka siapapun yang berhak atau yang ingin masuk, falyamal bih, ya silahkan masuk. Kan enggak wajib kan orang masuk thariqah, ya enggak? Wa amma wa man syaa, orang yang enggak mau tarokahu, ya udah enggak usah masuk. Jadi pilihan. Ketika ada thariqah tidak bertentangan itu ya artinya apa? Ya orang itu oleh Allah diberikan pemahaman. Pemahaman tuh ada kalanya dia oh ya paham, setelah paham kemudian dia mau untuk masuk, ya silakan masuk. Diamalkan. Wa man syaa, yang berkehendak tarokahu, ya udah kalau memang mau berkehendak tidak mau masuk, ya silakan jangan masuk. Nadhirul fahmi fi dalikal af'al, sebagaimana juga perbandingan pemahaman di dalam perbuatan tersebut. Paham? Ya, artinya pilihan. Sehingga kita tidak boleh memaksa orang untuk masuk dalam thariqah. Enggak boleh. Karena thariqah itu bukan obrolan, bukan dagangan, bukan. Kalau udah dipilih, dia udah paham, dia akan tertarik sendiri, akan paham sendiri ya. Iya, akan tertarik sendiri untuk masuk di dalam thariqah. Kenapa? Karena itu fahmun utihi rajulun muslim, pemahaman yang dimana orang Islam muslim itu diberikan untuk memahami perkataannya ulama tersebut. Untuk itu kan ada yang memang diberi pemahaman, ada yang tidak. Sehingga selanjutnya wa ma baqiya babun lil inkar, wa ma baqiya babun lil inkar illa su'udzon bihim. Maka ketika tadi dijelaskan oleh ulama bahwasanya tidak ada satupun thariqah yang benar-benar thariqah ini bertentangan dengan Al-Quran, tidak ada yang bertentangan dengan hadis, tidak ada yang bertentangan dengan ijma', bahkan suluknya adalah suluknya para akhlaknya para anbiya dan akhlaknya orang-orang suci. Maka ketika wama baqiya babul inkar, tidak ada tersisa pun
sedikit pun tidak ada tersisa sedikit pun pintu ingkar. Tidak ada celah untuk mengingkari sebuah thariqah. Tidak ada. Illa kecuali su'udzanni bihim. Kecuali apa? Ada perasaan su'udzon, buruk sangka dengan para kekasih-kekasihnya Allah, para ulama-ulama besar di dalam thariqah. Kalau dalam thariqah Tijani orang tidak ada ingkar di dalam thariqah Tijani kecuali orang yang memang su'udzon kepada Sidi Syekh atau su'udzon kepada wali-wali yang lain. Orang tidak iya. Karena tidak ada yang mengingkarin thariqah Qadariyah. Tidak ada yang mengingkarin thariqah Syadiliyah. Tidak ada yang mengingkarin thariqah Rifaiyah kecuali orang yang di dalam hatinya su'udzon kepada para wali-wali yang punya thariqah tersebut. Berarti apa? Tidak ada orang ingkar kepada thariqah Tijani kecuali di dalam hati dia ada su'udzon, apa buruk sangka kepada wali di dalam thariqah Tijani, wabil khusus kepada Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Wa hamluhum 'ala riya. Atau bisa saja orang yang ingkar itu terbawa hatinya riya, ingin pamer, ingin tenar, ingin apa? Popularitas. Riya itu bisa masuk popularitas. Akhirnya dia terkenal, mengingkari para wali billah wadzalika la yajuzu syar'an. Perbuatan seperti ini tidak diperbolehkan secara syariat. Jadi jelas. Jadi kalau ada orang ngingkarin thariqah itu karena dalam hatinya masih su'udzon. Berarti saudara Pak, ya sudah seakan-akan para wali itu tidak ngerti apa-apa, padahal tidak ada setelah Nabi, setelah Rasul orang yang paling ngerti dengan hukum Allah kecuali orang yang dekat dengan Allah. Masa ya orang dekat dengan Allah dianggap melenceng? Kan nggak mungkin, ya kan? Summa alam ya ahi. Kemudian kata beliau dalam penulisnya kitab Jawahirul Ma'ani, summa alam, kemudian ketahuilah ya ahi, wahai saudaraku di dalam berthariqah. Kepada kita ini Sidi Syekh memberikan khitab sasarannya kepada kita. I'lam ya ahi, ketahuilah wahai saudaraku, rahimakallah, kita didoain oleh beliau. Rahimakallah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. Kata beliau, amin ya rabbal alamin. Anna ilmu tasawuf, sesungguhnya ilmu tasawuf itu, kata beliau, apa itu ilmu tasawuf? Kita berthariqah itu otomatis kita mengamalkan tasawuf. Paham? Orang yang berthariqah secara otomatis sebenarnya mengamalkan ajaran tasawuf. Buahnya. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu merupakan ibaratun, sebuah ibarat ilmu an ilmin, sebuah ibarat tentang keilmuan, di mana ilmu itu inqadaha min qulubil auliya. Ilmu tasawuf itu sumbernya tertuang dari mana? Min qulubil auliya, daripada hatinya para kekasih Allah. Jadi ilmu tasawuf itu dari Al-Qur'an, dari hadis, di mana yang menjelaskannya itu adalah para kekasihnya Allah, bukan hanya ilmu syariat. Jadi ilmu nanti ada ulama syariat, ada ulama syariat belum tentu disebut ulama tasawuf, tapi ulama tasawuf sudah pasti dianggap ahli syariat. Kalau ilmu syariat, ya umpama guru-guru kita lah katakan, atau kita punya guru, kan tidak semua orang punya ilmu kemudian masuk di dalam tasawuf, thariqah. Tapi kalau orang sudah masuk thariqah, diwajibkan ngerti syariat. Paham? Nah, ilmu tasawuf itu merupakan ibarat tentang keilmuan, tentang ilmu yang Allah tuangkan. Ilmu itu dari mana? Qulubil auliya, dari hatinya para
wali-walinya Allah. Kalau Thariqah Tijaniyah berarti apa? Dari hatinya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, yang Sidi Syekh Ahmad dituangkan ilmu itu untuk kita semua para pengikutnya, muridnya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Hatta hingga, jadi untuk dituangkannya itu tidak hanya tertuang, tidak hanya bersumber daripada hati itu, sampai kapan? Hatta stanarat, hingga ilmu ini, ilmu tasawuf ini bersinar. Dengan apa sinarnya? Bil amali, dengan mengamalkannya sesuai bil kitabi was sunnati, dengan Al-Qur'an dan sunnah. Paham? Jadi ilmu tasawuf kita zikiran. Dalam Thariqah Tijaniyah kan zikiran kan sumbernya juga dari cahaya, sumbernya berdasarkan Al-Quran, dan yang ngeraciknya siapa? Hatinya para wali. Kalau di Thariqah Tijaniyah bukan hanya si Ahmad, tetapi sumbernya si Ahmad langsung, dari sumbernya langsung, yaitu Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan oleh Rasulullah kepada Sidi Syekh, oleh Sidi Syekh diajarkan kepada kita semua sebagai murid-muridnya, dan bercahaya terang benderang karena dilandasin Al-Quran dan hadis. Paham? Sehingga selanjutnya fakullun man amila biya, maka setiap orang, siapapun dia, man amila, yang mengamalkan ilmu tasawuf. Nah, kita ini sudah ngamalin karena kita sudah masuk di dalam thariqah. Orang yang sudah masuk thariqah, udah ngamalin ilmu tasawuf itu, in qadahalahu min dalik, maka bagi orang yang mengamalkan tasawuf itu akan mendapati, sebab ilmu itu, sebab tasawuf itu, dia akan mendapati ulumun, ilmu yang banyak. Ulum wa adabun, dan akan dibimbing oleh gurunya itu adab-adab. Akhirnya kita dapat ilmu. Oh iya ya, ilmunya begini caranya kepada orang, begini akhlaknya kepada orang lain, begini sholatnya, itu otomatis dengan kita mengamalkan ilmu tasawuf itu akan mendapati ilmu adabun, dan adab-adab yang dibimbing oleh gurunya. Wa asrarun, dan asrar, rahasia-rahasia yang tidak dimiliki oleh orang yang belum berthariqah, sehingga dia dapat asrar, rahasia-rahasia yang tidak bisa diungkap, seperti yang kemarin tuh kata Syed Abdul Karim di zawiyahnya guru beliau di Sudan itu, ditanyakan, kamu semalam mimpi apa? Itu asrar. Oh, saya mimpi Rasulullah. Berapa kali baca selawat Fatihnya. Jadi berlomba-lombanya di dalam kebaikan. Ditanya, oh ini mimpi ini, saya semalam mimpi ketemu Rasul, itu kan pasti. Nah, itu asrar yang dimiliki atau yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang sudah mengamalkan thariqah, ilmu tasawuf. Secara umum ilmu tasawuf, secara khusus lagi ilmu thariqah. Kenapa? Karena semakin kita kan, umpama kita dosa atau semakin banyak zikir, kita akan terkikis terus. Akhirnya diberikan asrar, dan itu akan pasti. Tetapi ada waktunya, tidak ujuk semua itu berproses. Maka coba orang yang ahli thariqah, yang benar-benar ngamalin thariqahnya, wafatnya yang nggak ada yang kemudian budek kemudian wajahnya serem, nggak ada. Semuanya berseri, badannya harum, ya kan? Itu barokahnya tadi. Kenapa? Karena yang dijaga itu hati. Kalau udah hatinya bersih, kepada orang lain tuh nggak mungkin nyakitin. Kenapa orang masih nyakitin? Karena hatinya belum bersih. Nah, di thariqah itu yang dibersihin itu hatinya dulu. Kalau udah hati bersih, wadahnya bersih kayak ini kan. Kalau wadah bersih, otomatis mau diisi apapun jadi bersih. Tapi kalau wadahnya kotor, walaupun isinya cahaya, ini umpama isinya ilmu yang banyak, ya tetap najis.
Ya enggak? Maka yang di ilmu tasawuf itu ininya dulu, hatinya ini yang dibersihkan oleh ulama, oleh guru kita itu. Dibersihkan oleh Syekh Ahmad, dibersihkan dulu. Baru nanti perlahan. Wa haqaiq. Tidak hanya asrar. Akhirnya diberi oleh Allah haqaiq, hakikat. Kita ngerti hakikat itu mungkin ya intinya tidak bisa diungkapkan lah ya, hakikat itu ya. Di mana semua itu ta'jizul alsunu anda. Lisan-lisan itu lemah, tidak mampu untuk mengungkap, untuk menjelaskan, menguraikan tentang ilmu tersebut. Tidak mampu menguraikan adab-adab tersebut, tidak mampu menguraikan asrar dan hakikat-hakikat tersebut. Sampai segitunya. Kalau orang sudah benar-benar bertorikoh, menjalankan torikohnya. Sebagaimana juga ini sama kalau ilmu tasawuf, yang buah daripada ilmu tasawuf itu adalah hati, kan ya, adab, asrar, hakikat. Sebagaimana juga perbandingannya mengqadaha li ulama syariah, perbandingan ilmu yang tertuang atau yang bersumber daripada ulama syariat. Ilmu ulama syariat itu seperti ilmu hukum sholat, fikih, hukum ibadah. Daripada hukum tersebut hatta amilu, sehingga mereka mengamalkan ilmunya tersebut, mengamalkan sholat, mengamalkan puasa, zakat dan semacamnya. Bima amilu, mereka bisa mengamalkan itu, ya kan? Sebab mereka mengerti kepada hukum. Paham? Kita sholat, kenapa kita bisa sholat? Karena kita ngerti hukumnya sholat begini, tata caranya begini, sehingga dengan ilmu hukum-hukum itu kita mampu mengamal. Sebagaimana juga orang ketika sudah mengamalkan ilmu tasawuf, maka juga apa? Oleh Allah diberilah hakikat-hakikat, asrar-asrar, adab-adab dan ilmu-ilmu yang sampai lisan itu tidak mampu untuk menguraikannya. Saking dahsyatnya ilmu hati. Paham ya? Nanti selanjutnya biar gak salah paham. Oleh sebab itu ini fatasawwufu, sebenarnya kata beliau tasawuf itu innama huwa zubdatu amalil abadi bi ahkamis syariah. Ilmu tasawuf itu merupakan zubdah, esensi, intisari atau substansi daripada amalan seorang hamba dengan hukum-hukum syariat. Jadi ilmu tasawuf itu merupakan intisari daripada pengamalan seorang hamba terhadap hukum-hukum syariat. Syariatnya udah bener jadi. Syariat intisari ketika sholat kita ngerjain sholat, tetapi lebih daripada sholat itu apa yang dijaga? Intisarinya apa? Bagaimana di dalam ilmu tasawuf kita diajarkan bagaimana hati kita ini agar tidak riya, bagaimana hati kita ini tidak sombong. Syariatnya kan sudah kita kerjakan. Berarti apa? Intisari daripada pengamalan syariat itu ada pada ilmu tasawuf. Idza khala amaluhu minal ilali wa khududin nufus. Ketika perbuatannya, jadi ketika perbuatan seorang hamba itu disepikan, artinya disepikan itu tidak tercampuri dengan ilat, alasan-alasan, dan tidak tercampuri dengan bisikan nafsu hati. Jadi bagaimana maksudnya? Bisikan kita kan ketika kita sholat pengen apa? Pengen apa kita sholat? Oh, pengen dipuji. Nah, bisikan-bisikan itu berarti kita belum bertasawuf. Tasawuf itu ingin menghilangkan bisikan-bisikan tersebut. Karena kita ibadah seperti Rabi' Adawiyah, beliau menyembah
saya menyembah bukan karena takut Allah, saya menyembah Allah bukan karena ingin masuk surga, bukan karena ingin selamat dari neraka, tapi apa? Ingin mendapati cintanya Allah. Itu begitu, itu ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf kita ibadah ini oleh Sidi Syekh Ahmad tuh digiring agar perlahan kita ini ketika ibadah jangan ibadah hanya takut neraka atau hanya ingin dapat surga. Ingin begitu, ingin apa? Diajarkan ke situ. Biar apa? Tidak ada di hati kita tuh keinginan seperti itu. Makanya itu berarti inti daripada. Kalau begitu, maka tasawuf tidak bertentangan dengan syariat. Apa yang bertentangan? Lah orang bertasawuf itu ibadahnya bukan ingin yang lain, kecuali semata-mata ingin ridhonya Allah. Kan begitu. Sebagaimana perbandingannya kata beliau, anna ilmal ma'ani wal bayan zubdatu ilmin nahwi. Ada sebagaimana ilmu ma'ani dan ilmu bayan itu merupakan intisari daripada ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu kan ada penjelasan lain. Intisarinya ilmu nahwu itu ada pada ilmu bayan dan ilmu ma'an. Sebagaimana ilmu syariat itu intisarinya akan ada ilmu syariat secara banyak. Inti daripada ilmu syariat itu adalah ilmu tasawuf. Sebagaimana ilmu nahwu banyak, tapi intisarinya daripada ilmu nahwu adalah ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Tetapi kata beliau, faman ja'ala ilmat tasawufi ilman mustaqilan sadaq. Kalau ada orang, kata beliau, orang menjadikan ilmu tasawuf sebagai ilmu yang independen, orang yang menjadikan ilmu tasawuf sebagai ilmu yang tersendiri, tidak bercabang. Ilmu tasawuf ya ilmu tasawuf, bukan termasuk dari ilmu yang lain. Sadaq, itu benar juga. Kalau ada mata ilmu tasawuf dengan ilmu syariat dibedakan, artinya ilmu tasawuf itu dipisah dari ilmu syariat, itu juga benar. Wa man ja'alahu ailah ka bisyar sadaq. Dan orang yang menjadikan ilmu tasawuf esensi daripada syariat juga benar. Enggak ada yang salah. Sebagaimana orang yang menjadikan ilmu ma'ani dan ilmu bayan sebagai ilmu yang tersendiri, ada yang menjadikan ilmu bayan dan ilmu ma'ani intisari daripada ilmu nahwu, juga dianggap benar. Tetapi kata beliau, la yashrufu ala zauqin anna ilmat tasawufi tafarru'a min aini syariah. Tidak ada yang mulia merasakan azauq, mencicipi bahwasanya ilmu tasawuf merupakan cabang daripada esensi syariat. Tidak ada yang bisa seperti itu kecuali illa man tabahhara, orang yang tabahur, memperdalam, orang yang luas ilmunya di dalam ilmu syariat. Jadi orang kalau udah luas ilmu syariat, dia akan merasakan bahwasanya ilmu tasawuf sebenarnya itu adalah ainus syariat. Esensi daripada syariat itu adalah sebenarnya ilmu tasawuf. Dan tidak bisa sampai ke sini kecuali orang yang tabahur, memperdalam, memang benar-benar dalam ilmunya, di dalam ilmu mentok. Syariatnya udah dalam. Oh iya, kayak begini umpama dalam wudu kan, kalau secara syariat kan yang penting kan bersih kan. Nah, dalam tasawuf bagaimana dengan wudu ini kita bisa menjaga daripada maksiat, bisa menjaga hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Habis ini selesai. Summa innal abda. Nah ini nih penting bagi kita. Summa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza dakhala tariqal qaum, kalau dia masuk ke dalam tariqahnya kaum, orang yang sudah masuk di dalam tariqah Tijani dan tariqah yang lain, kalau dia sudah masuk ini, sudah nyemplung di tariqah, wa tabahhara fihi, dan dia tabahur, memperdalam di dalam tariqah itu, memperdalam ilmunya, pengamalannya, dia amalkan apa? Aqtahullahu hunaka, maka di sana Allah memberikan kepada dia, orang yang masuk itu, kuwatan istinbat, kekuatan untuk menggali hukum. Jadi bisa dia
Maka Sidi Syekh Ahmad itu bisa ngerti tentang hukum-hukum itu, kenapa? Ya tadi itu. Sebagaimana perbandingannya ahkamuz zahirah. Orang yang mengerti tentang hukum-hukum secara zahir, halal haram, itu ala haddin sama. Orang kalau masuk kepada ilmu syariat, dia akan tahu ngerti halal haram. Sebagaimana juga orang kalau masuk kepada thariqah, Allah juga akan beri kekuatan istimbat. Di akhir nalarnya dia mampu memberi nalar istimbat. Sebagaimana para wali, ya kan? Sidi Syekh Ahmad. Bagaimana? Fayastambitu fit thariq, maka orang itu memberikan istimbat di dalam thariqah, memberikan hukum di dalam thariqah, hukum wajib, wa mandubat, hukum sunnah, wa adaban, adab, wa muharramat, hukum-hukum haram, wa makruhat, hukum-hukum makruh, wa khilafil aula, hukum-hukum yang menyalahi kepada yang utama, nadhira ma fa'alahul mujtahidun, sebagaimana yang dilakukan oleh mujtahid. Para ulama mujtahid bisa mengambil hukum ini halal, ini haram. Begitu juga ulama-ulama tasawuf juga oleh Allah diberikan kekuatan istimbat mengenai hukum wajib dan semacamnya. Walaisa ijabu mujtahidin bijtihadihi, walaisa ijabu mujtahidin bijtihadi syai'an lam tusarrih syari'atu biwujubi aula min ijabi walillahi ta'ala. Tidak ada penerimaan, ini penting. Tidak ada penerimaan seorang mujtahid dengan ijtihadnya. Para ulama mujtahid dengan ijtihadnya tentang sesuatu, tidak ada yang tusorri syariah yang belum di lam tusorri syariah yang belum dijelaskan oleh syariat tentang hukum kewajibannya. Tidak ada yang lebih utama daripada ijab, penerimaannya wali Allah terhadap hukum di dalam thariqah yang tidak dijelaskan oleh syariat tentang kewajibannya. Kenapa? Karena para ulama tasawuf itu dianggap orang yang adil di dalam syariat. Artinya beliau tidak ada yang lebih ngerti dan yang lebih diterima di dalam hukum-hukum itu melebihi atau yang lebih utama daripada walinya Allah. Kenapa? Karena walinya Allah itu sedetik pun hukum itu tidak melenceng daripada syariatnya Allah. Bagaimana dia akan melenceng? Lah orang dia diawasin oleh Allah. Padahal tidak ada kepentingan ketika dia memberikan sebuah keputusan hukum. Kalau ulama-ulama seperti para cendekiawan, bisa saja hukum dirubah ketika ada kepentingan dia atau kepentingan duniawi. Tapi ulama wali Allah tidak ada kepentingan di situ ketika dia memberikan hukum. Kenapa? Kepentingan dia hanya satu, yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua mendapatkan ridhonya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad. Amin.